Ya, selamat pagi anak sekalian, dimanapun berada. Materi yang kedua MPLS pada hari ini 15 Juli 2020 yaitu pengenalan kurikulum 2013. Pada hari ini telah hadir pemateri kita, narasumber kita Ibu Umi Fajriah SPD yang nanti akan menyampaikan mengenalkan kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Kuarasan. Saya mohon Pak anak sekalian persiapkan buku tulis, pulpen untuk mencatat hal-hal yang sangat penting yang nanti bisa diperdomani untuk pembelajaran ketika sudah tatap muka. Kami lihat dulu di depan kita Bu Umi. Selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi Pak. Iya, bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah sehat. Iya. Terima kasih. Tadi berangkat dari rumah tidak ada kendala Bu Mi? Alhamdulillah lancar. Iya, ini pagi-pagi udah persiapan Bu Mi karena mengingat jam pemateri jam pertama tadi Bu Mi sudah siap setelah buat tadi. Nah, saya mohon para anak sekalian sebelum nanti penyampaian materi yang disampaikan oleh Bu Umi, tolong dengarkan dengan baik sehingga besok tidak banyak bertanya atau kesulitan atau kebingungan apa sih mata pelajaran sebagainya. Kami berikan waktu pada Bu Umi untuk menyampaikan secukupnya. Dipersilakan Bu Umi. Terima kasih Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan semua sehat. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenalkan kurikulum 2013. Tapi saya yakin kalian sudah mengenal apa itu kurikulum 13. Karena mulai tahun pelajaran 2018-2019 hanya tinggal beberapa sekolah yang belum, dan 2019-2020 sudah semua melaksanakan 2013 baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA. SMK, sehingga kalian sudah tidak asing lagi dengan kurikulum 2013. Setelah kalian mengikuti tayangan ini nanti, diharapkan kalian mampu menyebutkan jumlah mapel di tingkat SMP, karena jumlah mapelnya nanti berbeda. Kemudian mendeskripsikan beban belajar di tingkat SMP. Yang ketiga, mengidentifikasi 4 muatan kurikulum 2013. Nah, itu yang nanti harus kita cermati. Kemudian menjelaskan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 dan aspek penilaian kurikulum 2013. Langsung saja materi yang pertama, yaitu ada mata pelajaran yang berbeda dengan di SD kemarin. Kalau di SD mungkin tidak ada bahasa Inggris ya. Ada beberapa sekolah SD yang ada bahasa Inggrisnya, tapi sekolah SD secara umum itu tidak ada bahasa Inggris. Tapi di SMP ada bahasa Inggris. Ada 11 mapel untuk mata pelajaran di SMP, yaitu kelompok A ada 7, ada PAI, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, IPA maupun IPS, serta Bahasa Inggris. Bedanya mungkin Bahasa Inggris. Kemudian untuk kelompok B, yaitu ada seni budaya, di SD juga ada, PJOK sama, prakarya juga ada, mulok bahasa Jawa juga ada. Yang berbeda mungkin pengembangan dirinya. Kalau di SMP 1 Kuarasan, pengembangan dirinya ada BK, bimbingan konseling, itu masuk kelas 1 jam. Sedangkan ada lagi BK TIK yang memerlukan bantuan atau konsultasi mengenai IT itu melalui BK TIK.
mungkin di SD belum ada. Kemudian upacara bendera sama, semuanya ada. Pembiasaan juga saya yakin sama ada. Baik itu mungkin Asmaul Husna atau mungkin jalan sehat atau kebersihan dan sebagainya. Itu saya yakin sama. Sehingga di SD yang tadinya tidak mengenal bahasa Inggris, nanti kalian di sini akan belajar bahasa Inggris. Lanjut, guru mapelnya. Guru mapel kelas 7 untuk PAI kebetulan ada 4 orang guru. Bapak Ibu guru kemarin sudah memperkenalkan terhadap kalian, sehingga kalian tentunya sudah kenal siapa si A, siapa B, dan seterusnya. Nah, guru PAI kelas 7 untuk 7A, B, dan E itu diampu oleh Pak Fahmi. Sedangkan 7C dan D ada Bu Tuti Stiorini. Kemudian 7F dan G yaitu diampu Pak Ridho, dan 7H diampu oleh Pak Awal. Kemudian mapel PPKN, kebetulan untuk PPKN kelas 7A sampai H nanti saya sendiri yang akan mengampu, berarti nanti kalian ketemu dengan saya dalam mapel PPKN. Mapel Bahasa Indonesia diampu oleh 2 orang guru. Yang pertama yaitu Pak Haji Taslim, kelas 7A, B, C, dan D. Sedangkan kelas 7E, F, G, H diampu oleh Bu Tuti Stiorini. Untuk mapel Bahasa Inggris juga ada 2 orang guru. Kelas 7A, B, C oleh Pak Supriyanto, dan kelas 7D, E, F, G, H ada Bu Khotimah Yulianti. Selanjutnya matematika ada 2 orang guru juga. Kelas 7A, B, C, D oleh Bu Endah, dan kelas 7E, F, G, H oleh Pak Catur. Mapel IPA diampu oleh 2 orang. Yang pertama Pak Sri Haryono mengampu kelas 7A, B, C, D, E, F, dan kelas 7GH diampu oleh Bu Wardila. IPS 2 orang guru juga oleh Bu Tias Tentrem, yaitu kelas 7A, B, C, D, E, dan F, dan kelas 7GH-nya oleh Bu Siti Komaria. Seni budaya, nanti kalian akan belajar bernyanyi di sini dengan Ibu Tian kelas 7A, B, C, D, dan Bu Riris Saniati yaitu kelas 7 E, F, G, H. PJOK baik 7A sampai H diampu oleh Pak Wahyu. Prakarya juga 1 orang guru yaitu oleh Bu Akhirul. Kemudian bahasa Jawa juga 1 orang guru oleh Bu Niken. BK diampu oleh Bu Ninin Fauziah, dan BKTIK nanti ketemu lagi dengan Pak Ridho, terutama yang kelas 7 FG. Sudah ketemu PAI, ketemu juga dalam mapel TIK. Kalau kita perhatikan, ada berapa guru itu? Terutama berapa mapel? Kalau di SD tadi tidak ada bahasa Inggris, mungkin tidak ada BKTIK, sehingga ketemu maksimal paling 4 guru. 1 guru kelas, 2 mungkin kepala sekolah kadang juga masuk kelas,
ada mapel PJOK, mapel PAI, paling maksimal 4 orang guru kalian mengenal, ketemu setiap minggunya dengan Bapak Ibu guru. Tapi di SMP kalian harus minimal ketemu 13 orang guru setiap minggunya. Bahkan di SMP 1 Kuarasan ada 41 orang guru. Diharapkan kalian tidak hanya mengenal 13 orang guru saja, tapi semua harus kalian kenal. Kemarin kalian sudah mendapatkan materi pengenalan lingkungan sekolah, ada wawasan Wiyata Mandala, sehingga semuanya harus dikenal. Jadi bukan hanya gurunya saja yang dikenal, terus yang ngajar atau wali kelasnya saja yang dikenal, sementara Bapak Ibu guru yang lain tidak kenal. Bahkan kadang, itu bukan guru saya. Loh, kamu sekolah di mana? Kok nggak kenal gitu. Sehingga semuanya harus dikenal. Itu guru mapelnya. Lanjut, beban belajarnya. Beban belajar untuk masing-masing mapel ada, tadi disampaikan Bu Wardilah, dalam pembelajaran itu ada 44, sementara itu yang tatap muka di kelas ada 42 jam, sehingga nanti pulangnya untuk setiap harinya untuk normal itu bisa sampai setengah 2 atau 1.20 lah, 1.20, 1.10 nanti kalau sudah normal pulang sekolahnya lebih siang dibandingkan di SD. Untuk beban belajar tidak masalah, kita lanjut ke jadwal. Tadi sudah disampaikan Bu Wardilah, karena sekarang kita masih zona hijau, apa zona merah, apa zona oranye tadi ya. Tadi Bu Wardilah menyampaikan zona merah, berarti kita masih murni BDR, belajar dari rumah. Satu hari hanya ketemu 2 mapel. Kalau di sekolah tadi tidak ada istirahat kalau tatap muka, tapi kalau belajar di rumah bahkan ada istirahat setengah jam. Kalian belajar mulai hari Kamis besok, kalian sudah semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran. Begitu sudah mencoba masuk kelas, Google Classroom sudah masuk, tugasnya apa ini bagaimana ya Bu, rame sekali. Padahal pembelajaran untuk kelas 7 baru dimulai besok hari Kamis, karena kalian sekarang masih mengikuti MPLS. Hari Kamis besok berarti kalian ketemu mapel bahasa Inggris dan seni budaya. Untuk pembelajaran pertama itu 1,5 jam, pembelajaran keduanya cukup 1 jam. Jadi disesuaikan dengan beban belajarnya. Pokoknya setiap harinya hanya ketemu 2 mapel, sehingga apabila ada tugas dan sebagainya secepatnya diselesaikan biar tidak numpuk. Khusus untuk BK ataupun BKTIK untuk minggu ganjil tidak dituliskan minggu pertama atau kedua biar mudah. Minggu ganjil untuk kelas 7 dan 8 itu ketemu BK, kelas 9 ketemu BKTIK, sedangkan minggu genap kelas 7, 8 ketemu BKTIK dan kelas 9 ketemu BK. Kemudian muatan kurikulum 2013 ada 4 muatan. Utamanya ada PPK, penguatan karakter. Saya yakin kalian semua berkarakter, sehingga di situ ada renam gotik, religius. Saya yakin semuanya sudah
sebagai umat beragama harus selalu taat terhadap ajaran agama masing-masing sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada nasionalis, kita nanti diajak untuk setiap pembelajaran awal diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian mandiri, gotong royong, serta integritas, renam gotik. Ada 5 karakter pokok dalam pembelajaran. Kemudian literasi. Literasi itu berbagai hal, berbagai media. Kalian membaca, kalian berhitung, kalian menulis, mengenal sesuatu atau menggunakan YouTube, menggunakan video dan sebagainya, itu termasuk literasi. Kalian sekarang mengikuti MPLS juga literasi. Selanjutnya ada keterampilan abad 21. Abad 21 ada dikenal dengan 4C, kritis. Kritis, kalian punya rasa ingin tahu untuk selalu bertanya begitu membaca apa ya, kok aku ramudeng, tanya. Kreatif, apa-apa yang dipelajari bisa disimpulkan sendiri, kemudian ditanyakan, dikolaborasikan dengan punya teman, walaupun sementara belajar masing-masing di rumah, tapi paling tidak bisa komunikasi, baik itu lewat WA ataupun pakai media yang lain. Yang keempat itu komunikatif. Nah, komunikatif ini komunikatif, muni ki ngomong gitu ya. Tapi kadang-kadang untuk ngomong saja itu kesulitan. Kadang-kadang anak yang pinter, anak yang akademiknya bagus, itu mau ngomong itu bingung. Tapi kalau suruh nulis, bahasa tulisnya bagus. Sehingga komunikatif itu di era nanti, di abad 21 itu sangatlah dibutuhkan. Kadang-kadang kalian di rumah disuruh ibunya ke warung, ke rumah tetangga pinjam sesuatu atau mengantar sesuatu, malu. Terus apalah ngomongnya gimana nanti ini. Nah, itu komunikasi itu penting. Dalam diskusi kita juga saling berkomunikasi dengan teman, itu juga dibutuhkan, sehingga 4C itu memang benar-benar dibutuhkan. Yang keempat yaitu pengintegrasian HOTS, belajar berpikir tingkat tinggi. Kalian sekarang tidak boleh ngitung kancing, spekulasi kalau mengerjakan sesuatu, tapi harus secara bertahap. 4C ini kita masukkan, kita integrasikan dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ada 3, ada pendahuluan, ada inti maupun penutup. Dalam pendahuluan, kalian nanti diajak guru untuk bersemangat, diberikan motivasi tadi menyanyikan lagu misalnya, atau bisa membuat yel-yel, dan mengingat kembali materi minggu lalu, berarti literasi kalian itu penting. Materi-materi yang sudah dipelajari diingat kembali dan siap mengikuti pembelajaran baru. Dalam pembelajaran inti, kalian diajak untuk berdiskusi melalui pendekatan saintifik dengan berbagai model pembelajaran. Kalian mungkin menanya, mengamati dulu, terus menanya, terus mengasosiasi. Pokoknya 5M-nya itu sudah, saya yakin di SD sudah biasa dilakukan. Nanti di SMP kalian kembangkan lagi. Terakhir yaitu penutup, kalian diajak untuk menyimpulkan bersama. Jadi ada yang tadi mungkin kurang memperhatikan atau mungkin bicara sendiri, tadi apa? Nah, pada waktu kesimpulan bisa diulang lagi itu materi, direfleksi, sehingga
bisa untuk merekam kembali tugas-tugas ataupun materi-materi yang sudah dipelajari tadi. Selain itu, tugas berikutnya ataupun ada post-test biasanya ataupun melaksanakan evaluasi, itu dalam pembelajaran. Kemudian dalam penilaian ada 3 aspek. Sikap, jangan lupa sikap tadi ada PPK, karakter harus dijaga. Sikap minimal baik, kalian harus jaga sikap. Tutur kata, jangan asal bunyi, asal ngomong, walaupun kita tidak ketemu, aduh di grup bunyinya macam-macam bahasanya. Tolong kalian jaga sopan santun, bahasanya juga dijaga, dan utamanya identitas kalian tolong dituliskan dengan lengkap, nama siapa, jadi jangan nama samaran atau yang lain. Nah, itu juga termasuk sikap itu. Kemudian pengetahuan jelas dan keterampilan, kita harus bisa mempraktekkan apa-apa yang sudah kita pelajari. Di SD saya yakin juga sama penilaiannya 3 aspek itu. Itu saja, kita simpulkan saja tadi yang sudah kita pelajari. Yang perlu kalian ingat, jumlah mapel dan beban belajarnya berbeda di SD maupun di SMP. Sehingga tugas kalian utamanya mengenal Bapak Ibu guru, bukan hanya 4 atau hanya 1 guru kelas saja, tapi minimal 13 guru kalau di SMP. Minimal 13 guru mapel yang kadang berbeda-beda juga, sehingga kita harus mau beradaptasi. Kemudian muatannya tadi ada PPK, ada literasi 4C serta HOTS. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran nanti keempat muatan itu dilaksanakan. Kemudian terakhir tadi aspek penilaian ada sikap, pengetahuan serta keterampilan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian tentang pengenalan kurikulum 2013 di SMP 1 Warasan. Terima kasih Bu Umi telah menyampaikan materi ini dengan jelas dan gamblang. Mudah-mudahan anak juga bisa menerima atau bisa menyerap pemaparan tadi yang disampaikan oleh Bu Umi. Sekali lagi terima kasih, dan untuk acara berikutnya nanti langsung pembinaan mental keagamaan. Dipersilakan Bu Umi dan ucapan terima kasih.